Ya reputasi itu penting lah. Kita building reputasi kan lumayan lama dan lumayan oke lah ya, gitu ya. Ya. Itu mungkin mulai dari situ sih. Dan makanya tadi yang paling susah kan B2B itu adalah nge-closing ya Pak. Nah biasanya kalau lu datang dari cold leads gitu ya, atau bisa cuma lihat sosial media kita dan segala macam, pertanyaan ya tadi trust issue itu jadi nomor satu. Pertanyaan banyak, ini gimana ya. Tapi kalau lu datang dari rekomendasinya Rama misalnya, itu dulu jadi hot leads aja karena Rama udah pakai jasa gue dan berhasil, terus cerita. Kalau lu tuh udah langsung oke, yaudah sip, oke, nggak lama gitu. Dan itu yang mungkin 4 tahun kita nggak jalanin marketing apa-apa, jalannya dari tadi word of mouth aja. Beneran literally nggak. 3 tahun pertama kayak kita nggak punya website Pak, website-nya cuma domain doang buat email. Hah? Sama pitch deck. Udah. Ya karena emang itu tadi lagi nge-closing B2B ini kan paling susah ya. Iya. Jadi kita tuh beneran datang leads itu dari word of mouth, dari channel, dari networking. Enggak dari gua kan biasa nge-ads-in klien yang retail gitu. Terus gua nge-ads dapat leads yang bagus banget gitu, secara quality enggak juga gitu. Ya tetap quality leads yang paling bagus ya dari word of mouth. Masa tersulit lo apa berarti dalam membangun trust itu? Pas mulai lah pasti. Pas mulai. Servisnya tadi lu sempat cerita kayak yaudah lu bayar jasa gue ntar aja. Iya, gitu ya. Lu lihat dulu aja hasilnya. Makanya namanya boleh dicoba. Dari situ ya. Udah ngitung feng shui hurufnya belum? Enggak belum. Kayaknya bagus. Lu tuh percaya sama gitu-gitu nggak? Enggak. Yang lu percaya bener-bener data ya? Iya. Soalnya inilah. Kalau nggak 01 kan? Kalau pernah nggak lu melihat ada keajaiban yang terjadi di gue nggak tahu itu akibat algoritma atau apa, tapi yang jelas lah kok melenceng menjadi bagus atau lah kok melenceng jadi jelek? Oh iya, sering. Oke. Sering banget. Apa yang bisa lu rigidkan? Kadang-kadang itu ada X faktor yang lu nggak bisa lu nggak bisa nilai juga gitu. Dan itu banyak. Kayak contohnya tiba-tiba si brand itu lagi nge-endorse selebgram dan itu tiba-tiba masuk banget marketnya, tiba-tiba langsung performance kan langsung push banget. Atau tiba-tiba yang paling gampang deh sebenarnya produk market fit. Kalau kita balik ke fundamental kan semuanya adalah produk market fit ya namanya. Tiba-tiba nge-launching barang baru yang produk market fitnya gila-gilaan nih. Ya akhirnya grafiknya luar biasa. Tapi ada juga yang tiba-tiba ya tadi karena mungkin gini, kalau kita ngomongin market kita tuh, market Indonesia tuh terlalu di-drive oleh tren sebenarnya. Dan itu menurut gue ya nggak terlalu baik juga sebenarnya. Tapi kan ya emang itu yang kejadian apalagi di mass market. Nah masalahnya ada beberapa juga klien yang perlahan-lahan tuh udah kelihatan turun. Pas cari root cause-nya sebenarnya bukan dari ads-nya, bukan dari apa, tapi karena produk market fit-nya yang udah nggak fit lagi karena trennya berubah. Jadi sebenarnya semuanya bisa dijawab sama data kok Pak. Sebenarnya ini tuh kenapa gitu? Kenapanya tuh bisa terjawab kok sebenarnya, kenapa baik itu secara bagus atau secara kurang bagusnya. Berarti lu bisa ngeringsek ke bisnis consulting juga dong? Karena lu ngasih lihat data nih Pak, Bapak udah nggak fit lagi sama tren nih, Bapak mesti ngapain? Nah terkadang banyak yang nggak terima juga ketika lu bilang kayak gitu. Dulu saya berhasil jualan segitu banyak, kenapa sekarang nggak ya gitu? Tapi ya kan lo udah dikasih data? Iya. Even banyak yang awalnya datang juga udah bilang dulu saya bisa jualan segini nih gitu, terus sekarang pas pindah ke online jadi sepi, tapi saya yakin bisa. Tapi pas jalan nggak kelihatan juga, dia masih nggak percaya aja. Ya mungkin tadi apakah market yang lo tuju itu sesuai nggak sama yang dulu pembeli lo dan segala macam, itu kita nggak bisa menemukan korelasinya juga gitu. Yang lo lakuin sama orang kayak gitu gimana? Dulu mereka ya udah dijelasin ya udah, kalau gitu ya biasanya take it or leave it. Biasanya ya mereka juga berpikiran sama kayak lu kita nggak works nih sama lu, ya udah ya nggak apa-apa, tapi kita udah menyampaikan apa yang kita apa yang kita lihat ya gitu. Lu pernah sakit hati sama klien nggak? Alhamdulillah nggak sih. Klien sakit hati sama lu? Mungkin sering. Nggak tahu ya, malam ya. Enggak, tapi kan ada tuh geter-geternya kan ada tuh kalau orang. Sebenarnya gua nggak enaknya kalau gue mungkin nggak sakit hati sih, lebih keselnya adalah kalau kadang-kadang keselnya tuh kalau bahasanya mulai nggak enak.
Bahasa yang enak gimana? Maksudnya bahasanya udah gak sopan aja, terutama ke tim. Tapi kan sorry ya, bukannya gua, mereka kan tapi orang yang memiliki ini di kepala gua, mungkin naif. Orang yang punya usaha berarti kan punya pendidikan. Tapi belum tentu kan gaya bahasanya. Kalau lagi misalnya lagi kesel gitu kan dia mungkin nggak bisa ngejaga gaya bahasa gitu. Cuma itu kita nontolerir lah gaya bahasa yang agak, yang sebenarnya kalau lo keras juga kita nggak ada masalah. Ya kita berdebat biasa gitu. Tapi kalau lo udah mulai meredahkan gitu ya, bahasanya nggak enak. Dan kita nge-terminate orang banyak, klien banyak kayak gitu. Lu terminate? Ya, kita dari sisi kita yang nge-terminate. Karena menurut kita nih daripada ngurusin satu klien yang kita bilang toksik gitu ya dan dari bahasanya nggak enak, mending gua ngabisin spending waktu yang daripada ngurusin ini, mending kita ngurusin yang lain. Mungkin bisa ngurusin 5, 6, bahkan 10 mungkin. Ya udah sama-sama kan lu nggak cocok nih, ya udah ya gitu. Itu tadi gua bilang balik ke cocok-cocokan aja ini. Tapi kan suka ada yang enggak maunya sama lu tapi toksik. Gimana tuh? Lu mahalin? Dimahalin. Enggak kalau mau ya udah, ya udahlah gitu. Lu mahalinnya di awal deal atau? Ya nanti biasanya kalau di kontrak kedua atau gimana ya kita just. Tapi biasanya sih yang kayak gitu udah pasti cabut. Pasti cabut tuh. Kategori 3 kategori toksik selain ngomongnya nggak enak, merendahkan. Mungkin itu sih yang paling utama ya. Sisanya sih lebih ke kayak debat kusir gitu. Padahal datanya ada tapi ya kayak tadi nggak mau percaya gitu atau nggak mau ngeliatin datanya seperti apa. Terus satu lagi kayaknya itu deh. Serius gue nggak jarang mencatat di kepala gue kalau ada hal-hal gitu. Gue lebih ke ya tadi timnya kurang apa, kita improve di mana gitu. Gimana caranya lu tidak memikirkan penilaian orang lain? Dipikirin, diliatin, tapi habis itu ya udah di exercise timnya udah habis itu. Berarti lu berarti journaling gitu orangnya? Kita ada exit survey, ya kita tahu. Jadi nggak lu pikirin ya, lu lihat datanya. Iya, lihat datanya. Sebenarnya kita kurang di mana sih gitu. Enak. Nah kalau yang bisa bikin lu sebagai owner dari boleh dicoba dong boleh dicoba dulu digital ini, boleh dicoba digital ini, yang bikin lu nggak bisa tidur apa ya Pak? Kayaknya Pak aman-aman aja Pak. Kalau kerjaan nggak beres ya nggak bisa tidur Pak. Nggak beres tuh gimana? Ya maksudnya ya tadi misalnya ada trouble dan segala macam ya. Kalau bisa diberesin hari itu ngapain nungguin besok sih itu yang. Walaupun di jam istirahat. Iya. Ya kerjanya kalau nggak gue yang kerjain sini gue gitu sama anak. Serius tuh? Karena lu tahu A sampai Z. Iya, kalau saya ya ini kan nggak lama gitu. Kalau apalagi kayak ini bentar dong. Itu kalau emang lu nggak bisa nggak apa-apa. Kalau lu lagi depan laptop, gue dengan senang hati bantu lu kok gitu. Lah kalau kayak gitu mungkin nggak ini kejadian? Ntar paling bos yang tackle gitu. Enggak. Justru dia kalau gue yang ngechat malah, oh siap mas, kita kerjain sekarang gitu malah. Gimana caranya bikin tim lu percaya sama lu? Ya mutual respect aja. Ya kita percaya kita building, maksudnya nggak semua orang yang masuk di company akan cocok sama culture kita gitu. Tapi begitunya udah bertahan, churn rate kita sebagai agency itu nggak gede. Compare sama dari agency ya, kalau ketemu sama agency churn rate gue tuh tinggi ya, kita mah nggak sampai 5% per tahun. Churn rate itu apa? Misalnya jadi ada orang yang masuk terus keluar lagi gitu, cabut gitu, gara-gara ya tadi nggak perform atau nggak cocok sama company atau apa, itu tuh dikit banget lah, kecil. Kultur perusahaan tuh apa sih Pak? Apa ya? Yang paling penting ya selalu gue tekankan adalah kerja jangan banyak drama. Sama kalau ada kerjaan diberesin bukan diomongin. Kerjaan nggak akan beres kalau cuma diomongin, dikerjain gitu. Udah itu aja. Simple sebenarnya. Gue bukan yang tipe yang mau ngomong di depan town hall gitu, gue nggak yang kayak gitu. Tapi anak-anak gue tahu kalau gue kerja pasti ditagihin sampai beres gitu. Jadi udah mereka sebelum gue tagihin pasti udah beresin duluan gitu. Oke. Pernah nggak ada yang lu ikut ke dalam pusaran drama, walaupun lu orangnya nggak mau drama kan? Ikut dalam pusaran drama kan pasti ada tuh kayak ya Allah. Iya paling gue ikut jadi gue beresin, tapi